setiap ada pencairan bantuan bansos itu Pak, jujur kalau kita berpikir untuk pribadi kita, mungkin saat pencairan itu kita menghilang Pak. Bisa kata. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana bersua balik Joyo Tauzir yang tadi baru seringnya di Pot Bungo. Hari ko sana yang suatu kebanggaan bisa hadir di salah satu gedung masyarakat Kota Padang, rakyat Kota Padang, DPRD Kota Padang, dan kini tepatnya berada di ruangan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, ada Pak Ilham Maulana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Nah, sana Pak Ilham Maulana SH, beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Padang. Beliau juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Pak? Ya. Betul. Nah, Pak Ilham, Ambo cukup lama mengamati Pak Ilham sebagai anggota DPRD Kota Padang. Lah 3 periode. Alhamdulillah. Dari tahun barat Pak? Sejak tahun 2009. Periode 2009-2004 balik, 2014, 2019, 2019, 2024 sedang berjalan. Ambo boleh mengicaan kalau beliau adalah salah satu anak muda Kota Padang yang luar biasa. Kenapa masih muda? Memang masih muda beliau. Nah, sebagai anak muda saat itu terjun di dunia politik. Sementara mungkin anak muda yang lain mungkin memilih jadi itu. Apa sih yang membuat Pak Ilham tertarik? Pertama, dilatar belakangi oleh kesukaan berorganisasi. Oh ya. Dalam berorganisasi itu kita banyak terjun ke tengah masyarakat dan melihat kondisi masyarakat Kota Padang pada umumnya. Dan terutama terpenting sekali, terkhusus yaitu di daerah tempat tinggal sendiri, di mana kita banyak menjumpai masyarakat-masyarakat yang notabene pengetahuannya untuk ke pemerintah ini sangat minim dan informasi juga sangat minim, dan di sanalah kita bisa membantu masyarakat itu secara langsung, baik secara administrasi seperti ada masyarakat yang terkendala dengan masalah KTP, KK, kemudian pengurusan surat-surat lainnya. Setidaknya saat itu Pak Ilham melihat bahwa mau terjun ke politik akan lebih mempermudah usaha Pak Ilham membantu masyarakat. Ya. Bukan menjadi satu Pak Dewan, bukan hanya untuk sebagai titel dan bangga-banggaan. Seperti itu Pak Ilham. Karena punya prinsip saya begini, sederhana saja. Menjadi anggota DPR itu adalah menjadi seorang pelayan bagi masyarakat dan jembatan bagi masyarakat agar apa yang selama ini dia tidak bisa ketahui, kita dapat menyampaikannya. Menyampaikan kepada mereka. Nah, ada sebuah kecenderungan di masyarakat. Ambo pengen tahu sih pendapat Pak Ilham. Anggota Dewan tuh kalau lah duduk lupa masyarakat ini aja. Itu hak daripada masyarakat untuk menilai. Dan kembali juga kepada masyarakat. Karena apa? Tanpa masyarakat, anggota Dewan itu tidak akan bisa duduk di DPR. Makanya saya bilang dia itu, anggota Dewan itu, kalau bagi saya adalah sebagai pelayan daripada masyarakat. Setidaknya Pak Ilham sudah membuktikan 3 periode masih dipercaya oleh masyarakat ya Pak Ilham. Pak Ilham dapilnya waktu itu daerah? Dapil 4, Padang Selatan, Padang Timur. Padang Selatan, Padang Timur. Yang terdiri dari 22 kelurahan. 12 kelurahan ada di Kecamatan Padang Selatan, 10 kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Timur. Pemilihan yang kemarin tuh suara Pak Ilham saat itu Pak? 3.000 yang terakhir 2019 3.634. Itu sangat tinggi sebetulnya. Ya, sebelumnya 2014 3.800-an. Setidaknya hal itu menjadi indikasi bahwa Pak Ilham masih dibutuhkan masyarakat untuk mewakili mereka, itu kata Pak Ilham. Nah, 3 periode, kemudian sekarang jadi wakil ketua DPRD Kota Padang. Nggak lelah Pak Ilham? Alhamdulillah, karena nawaitu saat itu akan bergerak untuk maju di pemilu 2009. Saya bertanya kepada almarhum ibu yang saat itu masih hidup. Pertanyaannya sederhana. Kalau seumpama Ananda ingin memperkaya diri, tidak usah. Tapi kalau Ananda ingin mewakafkan diri Ananda dan berbakti kepada masyarakat, membantu masyarakat, silakan niatkan di dalam hati dan memohonlah kepada Allah
insya Allah semuanya akan diizinkan dan dikabulkan Allah. Dari situ awalnya. Dari situ awalnya, dan seorang ibu memberikan pilihan kepada anaknya, dan sebenarnya nyala tahu iko loh sebenarnya tujuan kalau jadi anggota dewan. Wakafkanlah diri Anda untuk masyarakat kan sebetulnya. Kalau pakayo bisa sih sebetulnya apa ya. Kalau pakayo enggak membe usaha orang lain sih ya. Nah, enggak ada orang enggak ngadu ada. Tapi terkait yang memperkaya diri sendiri tadi, Ambo kita akan terus terang ke Pak Ilham. Ambo agak kaget dengan berapa hal akhir-akhir kamu baca di media sosial. Kasus Pak Ilham ditetapkan sebagai tersangka untuk persoalan masalah pokir, kemudian diberhentikan sementara sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang. Sebenarnya seperti apa sih Pak Ilham? Jadi begini, kalau masalah saya dinonaktifkan sebagai ketua DPC Demokrat Kota Padang, saya jawab bahwasanya hingga hari ini belum satu lembar surat pun yang saya terima dari DPP Partai Demokrat yang menonaktifkan saya. Artinya sampai detiknya Pak Ilham masih sah sebagai ketua DPC Kota Padang. Dan terakhir kemarin saya juga sudah melakukan konsultasi ke DPP terkait daripada kewenangan saya dan tugas saya sebagai ketua DPC, dan saya pertanyakan apakah saya sudah dinonaktifkan atau belum gitu kan. Jawaban belum. Karena apa? Karena Partai Demokrat konsisten dengan apa yang telah dikeluarkannya. Yang salah satunya yaitu dalam waktu dekat kita insya Allah 14 hari setelah musda kemarin, tanggal 26 kalau tidak salah di Hotel Santika, itu 14 hari setelah musda itu baru akan terbit yang namanya SK. Baru akan DPD. Kemudian setelah itu ada proses yaitu pelantikan, dan kemudian ada proses lagi yang namanya untuk verifikasi pemilihan ketua DPC Demokrat se-Sumatera Barat. Ada 19 kota kabupaten yang nantinya akan kita yang akan dilakukan oleh DPP untuk dilakukan pemilihan ketuanya. Nah itu. Jadi sampai hari ini alhamdulillah setelah saya melakukan konsultasi belum ada satu lembar surat pun yang turun untuk menonaktifkan saya. Jadi sampai detik ini Pak Ilham Maulana Eko adalah tetap sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang. Itu yang paling pasti Pak Ilham. Nah terkait dengan kasus yang bergulir kini, Ambo tidak tahu apakah memang hal itu sesungguhnya terjadi atau inilah dunia politik yang menjegal sana sini. Pak Ilham menanggapi pernyataan Ambo seperti apa sih? Dan Bapak Ilham menyikapi kasus yang kini berjalan? Ya, kalau Ambo menyikapi kasus yang berjalan tuh, setiap ada persoalan saya akan serius dalam melaksanakannya, dalam menjalankannya, kemudian mencarikan solusinya, ya kan. Kalau dihitung dari kasus ini memang berawal ketika 2019 sebelum kita membahas APBD Induk, ya kan, itu kita sudah mengirim yang namanya aspirasi yang bersumber dari pokok-pokok pikiran anggota DPR. Ya, dan kemudian di bulan November kita melaksanakan pembahasan dengan pemerintah kota melalui pengusulan-pengusulan yang awalnya itu pengusulan itu datangnya dari musrembang tingkat kelurahan, kemudian di tingkat kota, kemudian di tingkat provinsi, dan dilanjut dengan yang namanya reses anggota DPR ke masing-masing daerah pemilihan. Mana-mana yang tidak terakomodir di dalam musrembang itu, karena kita reses langsung berhadapan dengan masyarakat, langsung berhadapan dengan tokoh masyarakat, ya kan. Kita juga meminta masukan-masukan yang lain, karena keterbatasan anggaran yang ada kita di Kota Padang itu mengakibatkan pengusulan-pengusulan yang ada di masing-masing kelurahan itu tidak bisa diakomodir semuanya. Tidak bisa semuanya. Tidak bisa. Contohnya di masing kelurahan itu ada pengusulan umpama 5 kegiatan fisik. Tapi dengan keterbatasan anggaran mungkin bisa dijadinya satu. Ya, dan non fisik ada juga diantaranya untuk rumah ibadah, organisasi masjid, TPA TPQ, majelis taklim, kemudian organisasi kepemudaan di tengah masyarakat. Ada juga kelompok-kelompok seperti kongsi kematian, kemudian kelompok-kelompok seni yang ada di tingkat kelurahan, itu juga kita akomodir.
dan yang sangat terpenting adalah pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang notabene menengah ke bawah dan sesuai dengan aturan ketentuan yang ada dari pemerintah pusat. Yang berhak menerima itu adalah masyarakat-masyarakat yang namanya masuk di dalam data DTKS yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Itulah orang yang bisa kita bantu. Apakah semua kok bisa jalan sesuai tepat sasaran enggak, Pak? Masalah data kok, Pak. Karena data kok bisa. Ya. Jadi begini. Pak mengamati seperti ya? Jadi dari kejadian saya kemarin itu sangat berbeda dengan yang terdahulu. Kalau terdahulu data DTKS itu bisa saja sekali 6 bulan baru dilakukan revisi. Pembaharuan ya? Iya, pembaharuannya. Okay. Tapi kalau kemarin itu sangat cepat sekali perubahan-perubahannya. Ya, diakibatkan pertama kondisi negara kita saat itu dalam posisi terdampak COVID. Banyak sekali masyarakat kita yang jatuh usahanya dan ekonominya sangat. Sehingga data itu diperbarui segera. Gitu. Dan data itu diperbarui. Dan berawal dari itu, pengusulan saya pertama itu ada sekitar 350 pengusulan. Ya, di 22 kelurahan. Namun akhirnya setelah dilakukan verifikasi oleh dinas. Jadi anggota DPR ini hanya mengusul, Pak. Di saat reses itu kita sampaikan bagi masyarakat yang ingin bantuan bansos, begini teknisnya, silakan Bapak dan Ibu antarkan ke DPRD. Karena di DPRD itu ada 6 fraksi, ya kan? Ada fraksi Gerindra, ada fraksi PAN, ada fraksi PKS, ada fraksi Demokrat, ada fraksi gabungan antara Golkar dan PDI, ada fraksi gabungan yaitu P3, Nasdem, Berkarya. Silakan Bapak dan Ibu pilih kemana Bapak Ibu yang akan masukkan. Setelah masuk data itu ke masing-masing fraksi, sekretariat fraksi di bawah komando daripada Sekwan, Sekwan juga menunjuk orang satu kasubag, ya kan? Itu memasukkannya ke sistem yang ada di pemerintah kota, yaitu ke Bapeda. Nah, setelah masuk ke sistem itu, kemudian dibuatlah sebuah rancangan pra APBD namanya. Kemudian sebelum pemerintah kota mengajukan surat untuk pembahasan, kita adakan pertemuan kembali, rapat dengan pemerintah kota di bawah komando daripada Sekda. Nah, kita bayangkan apakah pengusulan yang kami dimasukkan oleh masyarakat itu sudah masuk apa belum? Sudah. Nah, ketika itu kita melakukan pembahasan dan finishnya ketika ketuk palu di paripurna. Setelah itu data-data tersebut sampai kepada masing-masing dinas. Nah, khusus untuk bansos, data setelah masuk itu dinas bersangkutan, seperti untuk pendidikan berada di dinas pendidikan, masyarakat kurang mampu modal usaha ada di dinas sosial. Itu kepala dinas membuat tim verifikasi. Tim verifikasi diturunkan ke bawah, melihat data yang ada masing-masing anggota dewan dan menanyakan langsung kepada lurah, RT, RW, apakah benar ini berada di sini tinggalnya dan bagaimana. Dan setelah dicek, ada yang pindah, ada yang meninggal, ya kan? Nah, dan ada yang masih tetap. Setelah dicek, oke. Dan ketika selesai verifikasi, dinas mengirimkan data itu semua kepada BPKAD yang saat itu pada tahun 2020 itu sistem pencairan kita masih di tangan BPKAD. 2021 sudah ke masing-masing dinas pencairannya, ya kan, sesuai dengan ketentuan yang turun dari atas, ya kan. Nah, di saat masyarakat itu akan menerima bantuan itu, beliau diwajibkan menandatangani 3 buah surat. Pertama, surat fakta integritas. Di dalam surat fakta integritas itu diketahui oleh Kepala BPKAD Kota Padang, yang saat itu yaitu Bapak Budi Payan. Kemudian ditandatangani di atas materai oleh si pemohon. Kemudian surat kedua yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh si pemohon sendiri, di atas materai juga. Yang ketiga surat itu adalah RAB, rancangan anggaran biaya. Jadi uang yang
dimasukkan oleh anggota dewan itu Untuk apa? harus nampak kegunaannya kemana, harus nampak kegunaannya mana, ya kan? Kemudian 3 surat ini sudah selesai, ya kan? Kemudian dimasukkan ke BPKAD dan setelah dicek semua oleh dinas dan BPKAD, ya kan? Barulah masing-masing penerima itu membuat yang namanya rekening di Bank Nagari. Ditransfer lah rekening. Ditransfer masing-masing ke rekening penerima. Dari jumlah yang sebanyak itu, akhirnya lolos lebih kurang daripada 100 orang. 100 orang. Ya, lebih kurang. Bisa turun, bisa naik, kan gitu. Betul. Untuk angka pastinya ada di BPKAD. Masing-masing anggota dewan itu yang keluar. Ada yang tidak keluar, ada yang keluar. Ya kan gitu. Nah, setelah uang itu masuk, BPKAD di saat menerima surat itu juga mempertanyakan kepada yang bersangkutan bahwasannya ada 3 sampai 4 pernyataan di dalam surat fakta integritas dan pernyataan itu yang salah satu poinnya apabila uang ini digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya maka harus dikembalikan ke kas daerah. Betul. Kan gitu. Ya. Jadi berjalannya waktu, uang sudah masuk, ya kan? Dan COVID luar biasa. Khusus untuk anak-anak yang notabene diusulkan untuk kebutuhan sekolah seperti sepatu, tas dan sebagainya berubah total. Bertukar peruntukannya. Di mana peruntukannya bertukar? Saat itu semua kita proses belajar mengajar daring. Ya, betul. Alhasil era B ini berarti kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan 2 surat yang dipernyataan ini kan tidak bisa lagi dipernyataan. Sedangkan dia dibikin di atas materai. Nah, ini PR khusus bagi pemerintah kota. Ketika ini terjadi pergeseran penggunaan anggaran ini harus ada. Dan saya melihat tidak ada gerakan ini. Tidak ada gerakan ini. Ya kan? Nah, setelah itu, setelah orang-orang ini menerima, salah satu contoh, dia berjalan sebanyak 10 orang. Ternyata yang lolos tuh hanya 5 orang. Yang 5 orang lagi tidak lolos. Nah, ketika dia tidak lolos, yang 5 orang ini juga karena sama-sama manusia, sama-sama berpendapatan rendah, melihat kepada temannya, punya inisiatif untuk memberi, ya kan, dengan catatan tidak ada paksaan, kan gitu. Ada beberapa orang yang coba berkomunikasi dengan saya. Saya jawab sederhana saja, Bapak dan Ibu, uang itu masuk ke rekening Bapak dan Ibu masing-masing. Dan pertanggungjawabannya sudah Bapak Ibu tanda tangani di fakta integritas, sudah Bapak Ibu buat pernyataan di atas materai, dan didasarkan oleh RAB. Hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ingin berbagi, ya kan, itu tidak ada tanggung jawab dari saya. Ya, betul. Karena kewenangan mentransfer uang itu ke rekening masing-masing itu adalah kewenangan daripada pemerintah. Batasan dari anggota dewan itu hanya menyampaikan aspirasi Bapak dan Ibu ke dalam pokok-pokok pikiran anggota DPR dan pimpinan DPR. Sampai di situ Bapak dan Ibu. Kan? Nah, berjalanlah dan sehingga ada sebentuk kemelut di lapangan, ya namanya politik lah itu kan, dari sekian banyak yang diusulkan, yang lolos hanya sekian, gitu kan. Terjadilah gelombang. Malang bagi saya. Karena apa? Karena kalau dilihat rata-rata 45 anggota dewan itu kondisinya sama dengan saya. Sama kondisinya. Ada yang keluar, ada yang tidak keluar. Ada yang berinisiatif memberi temannya, ada juga yang tidak. Ya kan? Nah, laporan yang masuk itu tujuannya seperti apa sebetulnya Pak Ilham? Karena di masyarakat itu macam-macam kok informasi beredar gitu. Tuduhan itu bervariasi. Ada yang mengatakan bahwasannya saya meminta. Itu beredar tuh. Kemudian ada juga yang mengatakan uang itu diberikan kepada Pak Ilham. Sedangkan saya tidak pernah menerima uang itu. Uang tersebut. Gitu.
Tidak pernah saya menerima uang tersebut. Logika aja Pak, 500.000 Pak, ya kan? Dengan gaji saya yang ada, ya kan? Dengan gaji saya yang ada, ya kan? Mohon maaf Pak, kalau setiap kita anggota DPR ini, setiap ada pencairan bantuan bansos itu Pak, jujur kalau kita berpikir untuk pribadi kita, mungkin saat pencairan itu kita menghilang Pak. Bisa kan? Ya karena apa? Bisa. Karena bagi masyarakat yang tidak menerima, Betul. dia akan meminta kepada kita. Betul, betul. Pak Syanu nerima Pak. Sekarang saya tidak nerima Pak. Bantulah saya Pak. Ya, Berarti kan pribadi dia. Betul, betul. Dan itu saya hadapi. Karena saya dengan istri, orang tua, istri dan anak-anak sudah mengatakan siapa saja manusianya yang datang, ya kan, kita akan bantu. Nah, kadangkala bantuan yang saya berikan itu, yang diminta oleh masyarakat itu, kadang-kadang salah pengertian. Apa salah pengertiannya? Hari ini saya memberi, besok datang lagi, besok datang lagi, besok datang lagi, dengan orang yang sama. Akhirnya makan tuang. Ya. Jadi kita pengen berbagi, tapi orangnya itu berbeda. Berbeda. Hari ini si A, besok si B, besok si C, besok si D. Kalau seperti itu, akhirnya mereka budaya mengemis jadi. Pak Ilham. Jadi makanya saya tidak mau seperti itu. Nah, Pak Ilham, dalam dunia politik hal seperti itu sebuah resiko pasti. Iya. Bukan hanya politik saja, mungkin kehidupan itu resiko itu seperti apa? Seperti apa sih Pak Ilham menghadapi dengan kondisi Iko sebetulnya kan sangat sebuah tuduhan yang luar biasa. Bisa membunuh karakter seorang Pak Ilham Maulana, dituding mengambil uang rakyat lah, seperti itu. Mbak Asih, secara personal Pak Ilham menghadapi kondisi seperti Iko gitu. Ya. Nggak mudah loh Pak Ilham. Betul. Pertama, saya dan keluarga duduk bersama, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang saya miliki itu adalah asalnya dari Yang Maha Kuasa, yang diamanahkan kepada saya. Ya. Yang kedua, saya tetap selalu berserah diri kepada Allah agar Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahiriah, batiniah kepada saya dalam menghadapi ini. Karena kami di rumah itu yakin dan percaya 100% kebesaran Allah. Saya lahir dari seorang ayah veteran RI yang notabene kalau dibilang dapat gaji veterannya sangat kecil. Ya. Kemudian si ayah untuk mencukupi anaknya yang 8, kami 9 dulu, meninggal 1 waktu kecil. Nah, kalau 8 diambillah sampingan sebagai seorang sopir bus yang lebih terkenal, dibilang orang sopir Oto Triarga katanya. Kalau Bapak pernah lihat di jembatan Seberang Padang dulu ada mobil Triarga, bus Triarga, itu ayah saya Pak. Lebih kurang daripada 40 tahun dia membawa bus. Mulai dari truk sampai ke bus penumpang, ya kan. Dan kami digembleng dengan kesederhanaan dan lebih diperkuat dengan agama untuk hal itu. Maka daripada itu, kalau menghadapi gelombang-gelombang yang cukup anginnya kuat dan sebagainya, insya Allah kalau semua sudah kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, semua akan dapat selesai seperti yang selama ini kita dengar, yaitu badai pasti berlalu. Kalau analisa Ambo sebagai masyarakat, bukan orang politik juga, ada kaitan nggak sih dengan 2024? Jangan-jangan itu bentuk penjagalan terhadap Pak Ilham? Ya. Kalau Pak Ilham dengan analisa Ambo gitu. Kalau itu memang ada. Oh iya, memang ada. Ada indikasi. Yang terdepan itu adalah internal. Ya, internal partai kita. Karena posisi sebagai ketua DPC. Posisi kita sebagai ketua DPC, dan kemudian dalam waktu dekat akan ada pemilihan ketua DPC. Ini harus nih kuat ini. Ya, jadi kan? Dilakukanlah pembunuhan karakter dari sekarang. Ya. Luka-luka lama itu yang sudah kering jadi dikorek semua kan. Baik itu yang ada fakta maupun tidak ada fakta dimainkan terus, ya kan.
di medsos yang ada kan. Tapi saya hanya sederhana saja, tetap berjalan dengan melangkah, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, berserah diri kepada Allah, ya kan, saya tetap berjalan. Ambo kalau berbincang dengan para politikus, anggota dewan di dalam podcast Iko, Ambo sering bertanya, apa pendapat Pak Ilham terkait dengan kau? Ambo punya semacam, bukan ada sebuah ungkapan bahwa di dalam dunia politik itu tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi. Sepakat nggak Pak Ilham dengan itu? Sepakat. Berarti kan sebetulnya di situ itu hanya sebuah kepentingan Pak Ilham. Yes. Memang seperti itulah dunia politik kita. Yes. Indonesia, hanya Padang Indonesia hari ini. Yes. Kalau seperti itu Pak Ilham, bagaimana tanggung jawab seorang anggota dewan yang kita sebut sebagai pelayan masyarakat ketika mereka saling jegal seperti itu? Bagaimana Pak Ilham? Jadi kita hanya, kalau saya berprinsip sangat sederhana sekali, semua lawan politik itu saya rangkul menjadi teman. Saya rangkul teman-teman. Walaupun di dalam hatinya besar keinginan untuk menjatuhkan saya. Kenapa saya rangkul? Karena semuanya itu kuasa dan kewenangan ada di tangan Allah. Dan saya yakin setiap perbuatan jahat seseorang kepada temannya atau kepada rekan satu politiknya, Allah akan memberikan jawabannya. Maka daripada itu, saya punya prinsip, yang saganggam ambillah, yang sabinje tetap bersimpan. Ya, betul. Nah, berarti sebetulnya Pak Ilham selama menjadi anggota dewan, otomatis Pak Ilham kan selalu turun ke masyarakat, melihat kondisi masyarakat. 3 periode, ada nggak sih anggota dewan kok duduk di meja sih? Ya. Yang Pak Ilham amati selama kok, ada nggak sih yang seperti itu? Iya, itu kembali kepada anggota dewannya sendiri. Aduh kan? Ya. Jadi begini Pak, ya kan? Ini harus kita sebagai anggota DPR harus menghapus permainan ini. Ya. Karena apa? Karena ada sebagian orang di tengah masyarakat. Ini sebagian nih, bukan seluruhnya, sebagian saja. Ya kan? Melihat sosok seorang caleg itu, ya kan, adalah orang berduit. Iya. Orang ini caleg nih, banyak duit nih, pasti gitu. Dan mengambil langkah simpel. Langkah simpelnya, kalau Bapak mau suara, Bapak punya uang berapa? Oh, iya. Ambo pernah dengar seperti lebih dikenal di tengah masyarakat yaitu serangan fajar. Serang fajar Katanya, ya kan. Kalau itu terus kita biarkan, ya, maka tidak salah kiranya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada anggota dewan yang duduk di meja aja. Karena apa? Duitnya sudah habis Pak beli suara. Dan yang demikian Bapak kau balik kaya. Nah, betul. Apalagi ada juga yang caleg ini menggadaikan sesuatu yang ada di rumahnya, sehingga harus menabung balik ya? seperti rumah, kendaraan, sehingga ketika dia duduk dia harus mengembalikan. Betul. Akhirnya berpikir bahwa mengembalikan dana tersebut, sehingga tujuan utamanya sebagai anggota dewan sering terbengkalai karena fokus bisa sawan antara patang baca rokai. Ada. Seperti itu kan Pak Ilham? Iya. Kemudian ada juga pemikiran, kalau turun ke lapangan kok Mbak Sorogo masyarakat piti agak seketik banyak pasti keluar. Ya, duduk di kedai kopi itu minimal kopi orang kok sadar salek rokok orang ya kan berpikiran itu. Tapi alhamdulillah bagi saya itu tidak ada. Karena apa? Saya sudah membagi yang namanya gaji. Pertama yang saya bagi itu dari gaji saya itu adalah zakatnya. Saya keluarkan 2,5% dulu. Kemudian di sini baru saya berikan untuk istri, kemudian untuk anak-anak, dan terakhir itu untuk saya. Untuk saya itu gunanya adalah ketika saya keluar dari rumah, ada melihat masyarakat kurang mampu, yang pagi-pagi sudah keluar, mau kemana arah tujuannya dengan pemikiran yang linglung, mau kerja apa, sedangkan di rumah harus beras ini ada, ya kan? Dan orang-orang seperti itu nanti saya akan mendatanginya sembari mengatakan mohon Bapak dan Ibu terima
ini dari saya. Dan mohon didoakan saya sehat selalu. Itu saja. Tapi yang luar biasa ketika kita lah berusaha baik, untuk melakukan baik, tapi itu mungkin ada segelintir orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Kayak yang Pak Ilham alami hari ini. Dan itu saya ketika akan terjun ke dunia politik, saya selalu diingatkan oleh Ibu. Dengan filosofi bahasa, sabanya orang nan sanang Jawa nak, sabanya itu puluh orang yang tidak senang Jawa. Dan itu ambo lakukan. Nah, dua sisi yang berbeda ini akan cair menjadi satu apabila kita berserah diri kepada Allah. Karena memang tugas menjalani dan menjalani, berusaha terus untuk lebih baik depan. Nah, Pak Ilham, sampai di mana kini kasus kok? Sampai sekarang kasus masih di Polresta Padang, ya kan. Dan kemarin beberapa pertimbangan yang masuk, baik setelah saya melakukan konsultasi ke partai, ya, kemudian kepada orang-orang yang paham dengan hukum dan sebagainya, sehingga saya mengambil langkah pada tanggal 27 kalau nggak salah saya, tanggal 27 hari Jumat. Hari Jumat saya coba untuk dengan lawyer saya yang ada mengajukan ke pengadilan negeri yang namanya pra-peradilan. Pra-peradilan terkait dengan ditetapkannya saya sebagai tersangka. Tersangka. Karena apa? Karena dari dulu pertama saya diperiksa itu di bulan Juni, Juli dan Agustus, ya kan, lamanya itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Nah, sekarang tiba-tiba ini muncul menjadi tersangka dengan pasal dan ayat yang ditambah. Itu kan memang kewenangan dari pihak penegak hukum yang ada. Ya, kita sebagai warga negara yang baik, ya kan, kita punya yang namanya hak azazi, hak untuk membela diri, ya kan. Itulah gunanya di Indonesia ini, di dunia ini ada yang namanya lawyer yang paham dengan hukum. Dan apalagi itu kan memanglah diatur. Seperti pra-peradilan itu kalau memang diatur, ada legalitasnya, sehingga Pak Ilham berhak untuk mengajukan seperti itu. Dan harapan saya kepada pihak penegak hukum dalam proses pra-peradilan ini, insya Allah itu di hari Jumat besok, tanggal 3 jam 9 pagi saya sudah dapat undangannya. Saya akan melakukan sidang di Pengadilan Negeri Padang. Terkait sidang pra-peradilan itu kan. Dan insya Allah saya akan hadir pada saat itu. Kalau mengenai jamnya kan jam 9, tapi kan di dalam pengadilan itu kan banyak juga sidang-sidang yang lain. Yang penting kita standby aja dulu jam 9. Itu salah satu bentuk itikat baik Pak Ilham, memenuhi panggilan sidang, pemeriksaan seperti itu kan. Mudah-mudahan kasus itu bisa cepat selesai Pak Ilham, yang pasti. Pak Ilham pun bisa full mengabdi kepada masyarakat. Nah, Pak Ilham, terkait Kota Padang, karena mumpung kamu di wakil ketua DPRD di Kota Padang sana, lah lama wali kota ini jomblo, tanpa wakil, bahkan sekda definitif pun anundlai. Bapak Ilham menanggapi hal itu. Kalau untuk urusan wakil wali Kota Padang, kembali kepada masyarakat Kota Padang. Betul, tapi kan Pak Ilham kan wakil masyarakat kami. Tapi yang memberikan hak suara di dalam TPS itu masyarakat, Pak. Gimana caranya? Caranya sangat sederhana. Mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati beserta pasangannya itu dipilih langsung oleh rakyat di dalam TPS. Betul. Dan rakyat, khususnya masyarakat Kota Padang, punya kewenangan, punya kewajiban untuk menyampaikan aspirasinya ke DPRD terkait dengan wakil wali kota. Jadi masyarakatku menyampaikan aspirasi secara tertulis, langsung. Ya, datanglah ke DPR, ya. Tapi datangnya jangan 10 orang, 50 orang, Pak. Demo tuh, Pak. Iya kan? Perwakilan. Datangnya bagusnya rame-rame. Oh, gitu. Rame-rame. Karena apa? Yang memilih itu kan satu Kota Padang. Datang kemudian itulah. Nanti setelah datang rame-rame ke DPR, nanti kami di DPR menerima perwakilan. Kita naikkan ke satu ruangan.
Ya. kita dengarkan aspirasinya. Dan itu menjadi dasar untuk mendesak. Itu menjadi dasar bagi kami menyampaikan kepada wali kota, gubernur, dan Mendagri. Betul. Tapi kalau pergerakan itu muncul dari kami di DPR, Beda kasus. beda kasus. Kata orang Minang, ange lo tada dari podogale. Itu lucu dia kan? Ya, apalagi kok banyak Karena partai di siko. Hak penuh itu ada di tangan rakyat. Betul. Anggota DPR dipilih rakyat langsung, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, presiden begitu juga dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kekuatan penuh itu ada di tangan rakyat. Intinya sana bukan berarti Pak Ilham menyuruh, oh yuk demo rame-rame, tapi sampaikan aspirasi dengan baik kan seperti itu Pak Ilham. Datang, prosesnya ada. Ya, kalau ingin mendatangkan menyampaikan aspirasi rame-rame ke DPR, sampaikan kepada pihak polisi atau Polri setempat. Kami atas nama warga masyarakat. Siapa koordinatornya yang akan menyampaikan itu? Ya kan? Kami akan menyampaikan aspirasi ke DPRD. Ya, dia harus menyampaikan surat tertulisnya dulu ke keamanan. Iya. Nanti berapa jumlahnya yang akan menyampaikan aspirasi, tapi dengan tertib. Ya, betul. Kan ini menyampaikan aspirasi untuk kebaikan kota. Ya, untuk kebaikan kota. Kan gitu. Karena wali kota, wakil wali kota dipilih oleh rakyat. Kalau pendapat Pak Ilham Maulana tidak sebagai pimpinan di DPRD Kota Padang lah, tapi sosok pribadi masyarakat Kota Padang kok bisa seketek. Apakah memang wali kota aku memang nio surang sama Sebaiknya jangan. Karena apa? Karena dengan besarnya kewenangan serta tugas dan kewajiban yang diemban oleh seorang wali kota, makanya pemerintah pusat itu membuat ketentuan aturan tuh orang ini satu pasang. Satu pasang. Jadi ada saat berbagi tugasnya. Contoh, wali kota, gubernur, presiden ada kegiatan keluar. Nah, yang menghandlenya adalah wakil. Tapi menurut Pak Ilham, ini kok kondisinya kan lama lebih larut. Sebenarnya kan bisa patah-patah. Ada apa sih? Ada hal politik kah di Siko terkait dengan masalah politik atau apa sih sebenarnya di Siko kita? Jadi kalau saya sebagai wakil ketua DPRD, kemudian ketua DPC Demokrat Kota Padang, ya, sifatnya menunggu dari masyarakat. Karena untuk langsung tidak bisa. Ya. Tadi itu angin lo tadah pada galeh. Iya, secara politisnya tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus, etika politiknya nggak bagus. Tidak bagus. Iya kan? Oke, betul, ya, Pak. Gitu. Tapi kalau sudah masyarakat yang meminta, itu kita baru bisa gerak. Kita baru bisa gerak. Berarti sebetulnya peran masyarakat sangat penting di situ dan sangat menentukan, apa ya? Iya. Nah, salah seorang anggota Dewan Pulau yang di Kota Padang, kok kamu baca di media sosial Padang, Kota Padang terancam bangkrut karena PAD-nya 20% belum mencapai. Seperti apa sih Pak Ilham memandang info itu? Ya, kalau itu hal yang wajar yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Padang, karena memang kenyataannya seperti itu. Sekarang ini kan sudah di bulan Juni ya, Pak? Juni, berarti kita sudah di 6 bulan. Idealnya APBD itu pendapatan kita itu sampai bulan 11. Karena bulan 12 itu sudah laporan semuanya. Ada laporan penyiapan administrasi lah semua. Ya. Maka daripada itu mungkin sedikit himbauan kepada pemerintah kota, ya, di bawah komando Pak Wali Kota, untuk segera menggenjot OPD terkait yang kalau tidak salah itu ada sekitar 11 OPD yang menghasilkan PAD, ya, untuk menggenjot sehingga pendapatan itu di bulan Juni ini bisa meningkat dengan signifikan. Ya, apalagi kita akan ditunggu di bulan September, awal September besok, dengan pengusulan di bulan Agustus, yaitu akan melakukan namanya pembahasan APBD perubahan.
APBD perubahan. Nah, sebelum kita melakukan APBD perubahan, kita akan duduk bersama dengan pemerintah. Kondisinya saat ini berapa persen? Ya, kita harus lihat dulu kondisinya, ya kan? Penggunaan anggaran itu, serapannya. Jadi seandainya kau terhambat, PAD kau tidak mencapai target, otomatis akan mempengaruhi pembangunan kota itu sendiri. Semua akan terpengaruhi. Semua akan terpengaruhi. Jadi wajar ada kata-kata bangkrut karena tiba-tiba Kota Padang tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Gitu ya Pak ya. Ya. Karena tidak ada apa nggak dipabuik. Nggak bisa. Akhirnya utang bangka gitu. Ya. Utang jauh-jauh. Jadi Kota Padang kita masih punya utang Pak. Ya, kalau hutang itu negara saja berhutang. Apalagi hanya sebuah kota. Iya, apalagi di sebuah kota, ya kan? Nah, Pak Ilham, lebih ke arah pribadi yang mau tanya. Ada istri, Ya. keluarga, pernah nggak sih melarang Allah mah nggak usah jadi anggota dewan? Ada nggak pernah seperti itu? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Karena waktu kerja keluarga pasti terbatas loh Pak Ilham. Iya, karena di awal akan maju sebagai caleg, kita sudah berdiskusi. Artinya sudah siap dengan resiko, siap, ya dengan kan? Semuanya sudah siap, ya kan, untuk hal itu, ya kan. Dan istri juga menyampaikan bahwasannya selagi masyarakat, rakyat yang ada di daerah pemilihan dia memanggil saya Abi, ya kan, memilih, maka laksanakanlah amanah itu dengan sungguh-sungguh dan jangan setengah-setengah. Mbak Ilham membentengi diri Pak Ilham dengan istilah ketika seseorang sudah punya tahta harta, dia akan punya wanita. Godaan seperti itu pasti banyak teman-teman. Banyak. Mbak Ilham mengalami lah gitu kan. Bapak Ilham mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Semuanya ada pada diri kita. Lihat Niat. Kalau niat kita itu ingin neko-neko, bisa saja. bisa saja. Kita punya duit. Iya, betul. Kalau punya duit apa enggak bisa? Iya, betul. Kan gitu. Tapi kalau setiap kita akan lakukan itu, ingat pertama kebesaran Allah, kemudian lihat ke kanan ada orang tua, ada saudara, lihat ke depan ada istri, lihat ke kiri ada anak-anak, insya Allah itu tidak akan. Setidaknya Ambo ingin masyarakat tahu bahwa tidak semua anggota dewan, pejabat berpikir mereka bisa jatuh dalam harta tahta wanita tadi. Dan Pak Ilham memberikan gambaran kepada kami. Pak Ilham, terakhir 2024 masih ingin berhadir di Kota Padang atau Sumbar atau RI? Ya. Insya Allah kalau Allah masih mengizinkan dengan umur panjang, kemudian rezeki yang diberikan Allah, kita seperti biasa, saya akan melakukan survei dulu terhadap diri saya kepada sebuah lembaga yang independen. Sejauh mana tingkat keterpopuleran saya dan sejauh mana tingkat keterpilihan saya. Di situ nanti saya baru menentukan sikap. Apakah tetap main di Kota Padang atau maju ke provinsi atau ke DPR RI. Setidaknya dari situ tahu sampai di masyarakat masih membutuhkan seorang Pak Ilham Maulana. Iya, betul, Pak. Betul. Artinya kita harus mencari kalau memang rasa tidak dibutuhkan ya masyarakat mengalau satu kan itu. Betul. betul Tapi sekali. 3 periode itu sebuah pengalaman yang luar biasa sebetulnya. Di usia Pak Ilham yang masih sangat muda, bisa berkarir dan bisa mengabdikan diri untuk masyarakat Kota Padang. Ya setidaknya kalau secara pribadi mau merasa ya masyarakat butuh, itu 3 periode buktinya butuh kan. Oke. Terakhir mungkin Pak Ilham ada yang tadi disampaikan kadusana kita sadanya terkait dengan apa yang harus dilakukan masyarakat terkait dengan kinerja dewan menanggapi kasus Pak Ilham teman. Pertama mungkin kamu menyampaikan kepada masyarakat, ya kan, mohon doa restunya agar segala sesuatu yang saya jalankan di DPRD Kota Padang ini dapat berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada dan tetap bersandikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, kalau seumpama ada berita-berita yang rasanya kurang baik atau kurang bagus, silakan berkomunikasi langsung kepada saya akan jawab. Dan saya akan jawab semaksimalnya dan sejujurnya. Nah, dan kemudian kepada masyarakat Kota Padang, kalau memang menginginkan adanya wakil wali kota, silakan sampaikan aspirasinya ke DPRD Kota Padang, dan kami sifatnya menunggu penyampaian aspirasi daripada masyarakat. Ya. Dan untuk pemerintah Kota Padang, dengan berhembusnya di tengah masyarakat kondisi keuangan daerah kita ini sangat turun, berharap melalui Pak Wali Kota agar segera menggenjot OPD terkait yang mendatangkan pendapatan untuk segera bergerak untuk menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah, sehingga pada pembahasan APBD nanti ya angka maksimal yang telah kita sepakati di saat pembahasan dapat tercapai dan pembangunan Kota Padang dapat berjalan dengan maksimal. Sana ada satu kebanggaan bagi Ambo, karena Pak Ilham Maulana kebetulan satu alma mater di Ambo, satu SMP di Ambo, dan sebetulnya sama kok kami tidak punya komunikasi, artinya tidak berkomunikasi, tapi ada satu hal ketika Ambo ingin membuat Majak Beliau Podcast, dan ternyata jangan pernah menilai dari segi bentuk saja, karena orang mengucapkan, oh Pak Ilham itu sama, ternyata Ambo sangat diterima baik di Siko dengan penuh keramahan, luar biasa. Untuk Pak Ilham, terima kasih banyak Pak Ilham. Semoga kasus cepat selesai, tetap menjadi pelayan masyarakat yang luar biasa Pak Ilham. Amin. Salam untuk keluarga. Laksana Pak Ilham Maulana Esa, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, lah masuk di Pot Bungo, dan mudah-mudahan Diko bisa menginspirasi kita sadonyo. Kita tunggu tokoh-tokoh yang lain. Laksana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis